Kita topik yang terakhir aja nih, yaitu mengenai assessment aja kita, assessment, penilaian Pak Dr. Sukri, Profesor Sukri. Saya juga kepikiran tuh tentang apa namanya, kan metodenya tadi sudah disampaikan sedikit sih, memang kan cara-caranya gimana untuk, kan beda ya, memeriksa pakai kertas dan komputer kan memang beda. Tapi yang lebih itu mungkin mengenai, saya nggak mau ngomongnya ini, kecurangan Pak. Itu gimana mengatasi? Memastikan bahwa anak-anak itu bukannya kok saya nggak suka sama, nggak apa, curiga dengan anak-anak, tapi kan itu persoalan yang ini kan, bagaimana memberikan ujian yang bisa memastikan bahwa itu memang individual effort. Jadi memang nilai dari anak itu kan sesuatu yang cukup sulit sekarang ini. Ya, kita kembali ke awal sebenarnya, ketika kalau saya punya kontrak perkuliahan, jadi dari awal saya mulai dulu kontrak. Mahasiswa saya lakukan kontrak, bahwasanya saya akan mengajar dengan syarat ini, nanti asesmennya begini, dan salah satu item diantaranya adalah integritas dan kejujuran. Jadi kadang-kadang saya mencoba memberikan kepada pembelajaran kepada orang dewasa ini tidak bisa kita awasi terus. Tentu kita kita hanya bisa meyakini ketika dia dalam kertas sudah menandatangani kontrak seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian dalam proses daring ini memang kita tidak bisa memastikan, walaupun sudah pakai sistem model tadi yang pakai LSM itu masih WA kan masih terbuka, HP kan masih bisa terbuka ketika menjawab pertanyaan, kan masih bisa berdiskusi sambil mengetik, menelpon kan masih bisa. Tapi kita mencoba memberikan penyadaran bahwasanya perkuliahan bukan untuk mencari nilai, tapi makanya itu saya bilang di UAS ujian terakhir itu saya tidak terlalu membebani, bahwasanya itu bukan satu-satunya cara penilaian. Makanya didistribusikan melalui penugasan, melalui tugas kelompok, kemampuan dia bekerja tim, umpamanya itu juga saya nilai. Jadi ketika hanya satu-satunya mengandalkan ujian akhir dalam bentuk kognitif seperti itu, itu payah kita akan memastikan berlakunya atau berjalannya kejujuran tadi. Apalagi tinggal di foto, kalau kawannya misalnya menjawab pakai itu di foto, ini dikirim, kan bisa diketik ulang sama temannya. Betul. Jadi itu bisa. Makanya tadi itu saya juga menekankan UAS bukan segalanya, dan penilaian tidak hanya berdasarkan UAS. Persentasenya saya kontrol, sehingga si mahasiswa dari awal sampai akhir harus terlibat dan aktif di sana. Tapi kalau hanya mengandalkan, makanya buat saya kehadiran pun tidak terlalu penting selama dia memahami, ya. Nah, karena apalagi anak-anak milenial sekarang kadang-kadang ingin praktisnya lebih tinggi gitu. Nah, tapi kendalanya tadi terlalu banyak main, ujung-ujungnya nanti kan kalau terlalu lalai dalam hal seperti itu. Jadi sekali lagi untuk bisa membuat kita mengikat dari awal dalam bentuk kontrak, kemudian memberikan pemahaman bahwasanya pembelajaran itu bukan untuk mencari nilai, tapi untuk menambah pemahaman. Dan yang ketiga, ujian akhir bukan satu-satunya penilaian dalam menetapkan nilai akhir seorang mahasiswa. Itu bisa kita lakukan. Terima kasih Pak. Ya. Bagus. What do you think, Bev? I think that's a good idea ya. Iya, dan kebetulan memang saya setuju banget dengan Profesor Syukri. Dan kebetulan di kelas saya, terutama untuk kelas yang lower level ya, di mana anak-anak itu masih baru pertama kalinya ketemu kimia, terus dan mereka pasti nervous semua. Jadi saya selalu menekankan di kelas ini tuh nilai ujian cuma 50% kontribusinya. 50% lainnya itu dari partisipasi mereka, dari assignments yang mereka kumpulkan, dari teamwork, itu semua dinilai. Jadi kalau misalkan anak ini super pinter, tapi dia nggak mau berinteraksi dengan yang lain, dia mau pokoknya di ujiannya dia bagus, tapi untuk yang lain-lainnya dia nggak bagus, jadi nggak mau kumpulin tugas, nggak mau kerja kelompok, nggak mau yang lain-lain, itu
tetap nggak akan bisa lulus kelas gitu loh, karena kan nilai ujian cuma 50%. Gitu. Sedangkan 50% lainnya itu ada kontribusi yang lain. Dan kalau misalkan dia nggak terlalu bagus nilai ujiannya ya, tapi dia rajin, tugasnya dikumpulkan semua, assignment yang tugas kelompok dia kerjakan, jadi dia berinteraksi dengan grupnya, itu improve ujiannya itu, nilai ujiannya itu terbantu dengan seperti itu. Yang lain-lainnya itu ya. Dan kebetulan karena harus berubah semuanya online, kemarin itu saya nggak pernah kasih ujian take home test. Oh, oke. Karena Padahal take home deh. Ujiannya take home. Karena saya tahu kalau saya kasih take home test itu saya cenderung killer. Jadi nggak pernah mau kasih take home test. Dan kebetulan karena semuanya harus di rumah, akhirnya untuk ujian akhir itu saya kasih take home test. Soalnya topik yang dibahas juga cuma 2, soalnya juga saya kasih juga cuma 2. Jadi untuk yang asam basa, untuk yang elektrolisa itu betul-betul, untuk yang elektrolisa terutama itu saya bilang ke murid saya, ini dinilainya tidak berdasarkan betul atau salah, tapi berdasarkan kapasitas. Jadi saya suruh mereka construct battery gitu. Jadi mereka pergi camping terus udah gitu ternyata lupa matiin mesin lampu mobil, akhirnya bateri mobilnya habis. Sedangkan mau winter storm mau datang gitu loh. Sedangkan kota terdekat itu sekitar 50 miles. Gimana caranya supaya mereka bisa jalanin mobil ini? Jadi harus kalau mereka bikin baterai baru untuk mengganti baterai mobil mereka itu nggak mungkin. Jadi satu-satunya cara recharge battery gitu loh. Jadi kebetulan ada persediaan camping kan, ada peralatan camping. Jadi udah saya list ini peralatan yang kamu punya. Kira-kira gimana caranya ini recharge battery kamu? Jadi harus dihitung dengan ini yang ada itu mungkin nggak waktunya. Jadi kalau misalkan stormnya datang sekitar 12 jam lagi. Kamu punya cukup banyak waktu nggak untuk recharge baterai kamu? Jadi, ini daftar semua yang kamu punya, dari peralatan yang kamu punya, kira-kira seperti apa ini modelnya yang akan kamu gunakan untuk recharge baterai. Nah, itu setelah dilihat ya, memang nggak sempurna jawabannya, tapi mereka ngerti gitu loh, konsepnya yang diajarkan di kelas itu mereka bisa aplikasi. Dan saya sudah bilang, jawaban ini kalau ada sampai student yang jawabannya sama persis, berarti ini. Iya, betul. Jadi itu ketahuan di situ. Emang. Jadi nggak mungkin jawabannya itu pasti sama, nggak mungkin. Ya, karena dan sangat itu open, betul-betul. Kan, jadi mereka jadi melihat dari cara mereka menjawab pertanyaannya itu bisa terlihat, oh cara mereka berpikirnya seperti ini. Oh berarti mereka dapat konsep yang ini. Betul. Jadi betul-betul harus dirubah cara assessment-nya itu, nggak bisa lagi dengan cara kita. Bisa juga sih kalau di kampus itu kita kan pakai learning management system-nya bisa connect dengan lockdown browser. Jadi kalau misalkan mereka mengerjakan ujian, mereka di lock cuma bisa di browser untuk ujian aja, dan mereka harus menyalakan kamera. Jadi kita dari jauh, dari online itu proctoring juga sebetulnya. Tapi tetap aja kan kita nggak tahu di belakang layar mereka ada apa gitu loh. Kameranya kan menghadap, tapi kan kita nggak tahu di belakang layar mereka itu ada apa. Mungkin ada kebetan kan, kita nggak tahu. Memang nggak bisa sepenuhnya, kalau misalkan kita mau mengaplikasikan assessment seperti biasanya itu nggak bisa sepenuhnya jujur. Pasti ada kekurangan. Tapi kalau misalkan kita dari awal sudah bilang ini nilai ujian ini tidak mutlak menentukan nilai akhir, karena ada kontribusi dari hal-hal yang lain, itu murid-murid cenderung lebih lebih jujur mengerjakan ujian yang. Oke. Thanks banget Mbak Beb. Jadi di Pak Dr. Zubri di Amerika itu kita kenalnya sebagai honor code of honor itu sebenarnya. Jadi kita karena mereka tanda tangan paper aja bahwa saya
bekerja secara individu, nggak bekerja sama dengan code of honor itu. Dan setuju dengan tadi Bapak sampaikan juga, kita harus memang sebagai pendidik cuma bisa secara berulang mengingatkan aja terus-menerus mengenai bahwa tujuan dari pendidikan itu bukan mendapatkan nilai, tapi untuk lebih pada belajar. Itu memang saya kira dengan suasana seperti ini kita jadi lebih banyak lebih banyak memberi nasihat seperti itu ya. Karena pengalaman saya kemarin itu saya coba berbagai cara untuk agar mereka itu bisa bekerja secara individual, tetap aja selalu ada jalan gitu loh untuk nggak selalu kalau kita bangun tembok baru ada celah baru selalu itu. Jadi apapun yang kita kerjakan yang capek sendiri saya akhirnya. Dengan itu sudahlah akhirnya saya bikin trust system aja. Jadi ini soalnya seperti ini, kalian sudah harusnya nggak boleh kerjasama ya. Terus kalaupun kerjasama akan merugikan diri sendiri, basically kan. Nah, itu yang saya tekankan. Wah, ini kalau kita teruskan bisa sampai pagi. Dan saya kira kita udah waktunya untuk kita tutup ya. Mungkin sebagai konklusi, kalau boleh saya sampaikan di sini, saya kira persoalan mengenai lab itu kita sudah sama-sama pelajari bahwa banyak hal-hal yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan virtual lab atau kerja di rumah ya. Tapi memang yang lab yang tradisional seperti kita lakukan itu memang susah untuk tergantikan. Sementara ini memang akan merugikan student kalau misalnya itu harus kita gantikan. Jadi mungkin bisa diatasi dengan pengurangan density atau ya di kelas, misalnya dengan membreakdown lab itu menjadi kegiatan yang harus dilakukan di sekolah dan kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau sebelumnya kan lab mungkin yang semuanya dikerjakan di sekolah, nah sekarang mungkin kita harus pilih-pilih nih, mana yang harus dikerjakan di sekolah kita kerjakan, mana yang bisa dikerjakan di rumah kita kerjakan di rumah, gitu kan. Mengenai pembelajaran online sepertinya banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi blended learning saya kira bisa dipraktekkan sebenarnya ya, karena memang sekarang ini sangat mungkin dilakukan, kecuali ada itu tadi hal-hal yang banyak yang memang tidak bisa dilakukan seperti lab, dan mungkin ada beberapa assessment ya yang mungkin juga kita nggak bisa lakukan. Assessment saya setuju dengan pendapat semua teman-teman bahwa memang anak-anak harus diberi pengingat kan, bahwa tujuan dari ujian itu sebenarnya bukan nilai tapi integritas sebenarnya kan. Saya kira itu dulu, waktu saya kembalikan ke Mbak Dewi nih. Terima kasih sekali waktunya. I think we have done a very very good job today. Selamat semuanya.